karena udah lumayan banyak nih yang join, kita mulai aja ya Puzzle Insight malam hari ini. Jadi sebelumnya aku mau say hi dulu ke teman-teman semua. Mungkin ada yang baru pertama kali lihat aku atau udah pernah lihat aku di Puzzle Insight beberapa bulan yang lalu. Jadi hari ini aku di sini bakal temenin teman-teman semua memimpin acara Puzzle Insight malam hari ini. Oke. Nah, teman-teman, buat informasi lagi aja nih, aku mau reminder teman-teman lagi kalau seandainya Puzzle Insight diadakan setiap hari Kamis, oke, di minggu kedua dan minggu keempat di setiap bulannya. Oke, dan pastinya di setiap minggunya kita bakal bahas topik-topik yang berbeda dan menarik banget yang bisa teman-teman pelajarin bareng-bareng. Oke, hari ini ada yang tahu nggak ya tema hari ini tuh apa? Mungkin buat teman-teman yang tahu bisa komen apa ya tema hari ini. Mungkin kalian ada yang perhatiin Instagram Puzzle tiap hari, terus kalian notice, oh iya Puzzle beberapa hari belakangan ini lagi posting tentang topik ini terus loh. Ada yang tahu topiknya apa? Oke teman-teman, biar kita semua nggak penasaran, jadi malam hari ini kita mau bahas topik ghosting. Kalian pernah dengar nggak sih ghosting itu apa? Kata yang lagi hype banget, yang lagi up banget, naik banget malam hari di beberapa bulan nggak ya? Sorry, oh my god, beberapa hari terakhir ini. Oh, ada yang jawab nih hantu. Bener teman-teman, ghosting itu kalau di bahasa Indonesia ya artinya hantu, nggak salah. Tapi bukan hantu yang mau kita bahas hari ini. Jadi biar kita nggak penasaran lagi, kita mau panggil narasumber kita nih. Kita mau panggil Koyosep. Tunggu ya, aku undang dulu Koyosepnya. Sebentar. Koyosep. Oke, kirim nih requestan videonya. Mana Koyosep? Oke. Nggak kelihatan nih kok mukanya. Hai. Hai Koyosep. Halo. Suara aku bisa terdengar dengan jelas toh? Jelas. Siap. Oke, Jelas. sebelumnya aku mau kenalin dulu nih Koyosep ke teman-teman semua yang nonton malam hari ini. Jadi Koyosep ini merupakan seorang coach dan seorang trainer. Terus juga Koyosep udah berkeluarga teman-teman. Padahal mukanya masih imut banget ya, baby face banget sama Koko. Tapi aku nggak nyangka Koko juga udah berkeluarga. Punya 1 orang istri dan 1 orang anak. Cewek ya, Koko putri anaknya. Dan Koyosep ini juga merupakan seorang youth pastor di GBI Miracle Service Harapan Indah. Pelayanannya spesifiknya di bidang keluarga milenial ya kok, di Sinode GBI. Yep. Oke. Yep. Oke, Koko harus tahu kok topik hari ini apa kok? Topik hari ini jadi hantu. Jadi hantu ya. Tadi banyak juga teman-teman kita yang komen ya. hantu kok. Oke. Nah, kalau menurut Koyosep sendiri, ghosting itu apa sih kok? Apa tuh ghosting? Iya. Menarik ya. Jadi aku juga awalnya mikir ghosting itu apakah kegiatan kita menghantui seseorang gitu. Misalnya kita stalking gitu kan, kayak jadi hantu, pengen tahu kehidupan orang. Awalnya aku mikir gitu loh, Magda. Tapi ternyata setelah aku cari-cari gitu ya, apa sih ghosting? Ternyata aku ketemu, ini ternyata istilahnya sih baru ya. Jadi katanya ghosting ini satu istilah yang baru dipakai selama beberapa tahun belakangan dalam hal dating gitu. Nah, ketika marak muncul dating online, banyak tuh orang yang cari teman dating secara online gitu, terus mulai bangun hubungan. Nah, ketika lagi bangun hubungan, ceritanya lagi sayang-sayangnya lah gitu. Aduh, ya. Sayang-sayangnya. Terus gitu kan, di PHP. Nah, dulu istilahnya tuh PHP ya, pemberi harapan palsu. Kalau belakangan juga anak-anak galau bilangnya ditinggalin lagi sayang-sayangnya. Sedih banget ya, miris banget tuh kok, ditinggalin pas lagi sayang. Nah, baru-baru ini butuh istilah ghosting beberapa bulan belakangan.
Cuma kalau aku flashback ke belakang ya, kayaknya dari zaman SMP, SMA dulu juga suka ada tuh yang namanya orang yang ngilang tiba-tiba. Kalau aku sih bilangnya sebagai muntaber gitu ya, bahasa vulgar Muntaber. banget. Mundur tanpa berita. Mundur tanpa berita. Wow. Oke. Iya, kira-kira gitu sih ya. Berarti ghosting ini nih sebenarnya tuh udah ada dari zaman dulu-dulu banget ya kok. Tapi ya bahasanya aja gitu yang beda, muntaber. Lebih kerenan yang sekarang ya kok ghosting gitu dibanding dulu muntaber. Nah, kalau pasti nih kok, kalau seandainya ghosting itu kan kita lebih ngomongin ke arah hubungan romansa, ya nggak? Cewek dan cowok. Berarti ghosting ini pelakunya kalau enggak cewek, ya cowok kan kok. Nah, tapi berdasarkan beberapa survei nih kok, ada yang bilang kok seandainya tuh biasa tuh yang lebih suka ngelakuin ghosting tuh cowok kok. Menurut kok gimana kok tanggapan itu? Kalau menurutku tergantung ya. Kalau gini kan ghosting itu kan sebenarnya menurutku ruang lingkupnya luas juga ya. Kalau zaman dulu tuh, misalnya kita waktu SMP kebayang tuh ya punya panitia, bikin panitia acara pensi gitu. Panitianya 33 orang, yang kerja cuma 3 orang, yang sisanya nggak ada kabar. 30-nya gitu. hilang kok. Menurut aku sih itu ghosting juga tuh kan, nggak ada kabar sama sekali gitu, kayak nggak peduli. Terus juga misalnya kerja kelompok gitu, kerja kelompok 10 orang kelompoknya, tapi yang kerja cuma 2 orang, sisanya nggak ada kabar ya kan. Sisa nggak ada kabar, nggak ada berita gitu. Buat aku sih itu sebenarnya ghosting juga ya. Nah kalau tadi dikaitinnya dengan hubungan romansa, notabene pacaran Yes. ya, atau dating, aku sih ngeliatnya gini ya. Sebenarnya tuh cowok dan cewek dua-duanya punya kecenderungan untuk ghosting. Ya. Kalau kalau zaman-zaman SMP mungkin kepanitiaan nggak komit, ya aku menggambarkannya itu karena anak SMP sebagai umur-umur yang masih belajar tentang fungsi sosial, belajar tanggung jawab, ya itu banyak terjadi ya di antara anak-anak SMP gitu, anak-anak SMA. Dan sebenarnya kalau pergaulannya cewek sama cewek, cowok sama cowok, itu sebenarnya porsinya sih bisa sama aja tuh. Ya kan? Yang cewek bisa lakukan itu ke teman-teman ceweknya, yang cowok bisa lakukan itu ke teman-teman cowoknya. Tapi kalau konteksnya adalah hubungan antara cowok dan cewek, itu memang ada kecenderungan gitu ya, bahwa cewek itu lebih dominan di sisi otak perasaannya gitu. Jadi komitmen, mungkin juga karena aku bilang apa ya, evolusi gitu. Evolusi manusia tuh membentuk otak perempuan tuh lebih komit gitu ya, karena mungkin natur keibuan dan segala macam itu mempengaruhi tipe hubungan juga gitu. Jadi dalam sebuah hubungan antara laki-laki dan perempuan bisa kelihatannya yang perempuan itu kayaknya kok lebih komit, lebih berperasaan, sementara si cowok kayaknya cuek-cuek aja. Gitu sih pandangan. Betul. Berarti dari ghosting ini sendiri sebenarnya enggak melulu cowok yang selalu ghosting, tapi di sisi lain juga cewek ada kemungkinan ya kalau buat melakukan hal ghosting ini. Iya sih. Iya. Nah, ada. Terus kan kalau seandainya nih, kalau misalkan kita ngomongin ghosting, berarti ada yang ditinggalkan atau enggak ada yang meninggalkan. Nah, kira-kira tuh dampak atau efek dari ghosting ini terhadap kedua belah pihak ini, baik yang ditinggalkan ataupun yang meninggalkan, itu apa sih kok dampaknya? Dampak ya. Mungkin bahas kenapa dulu kali ya orang bisa jadi pelaku ghosting gitu ya. Oke, boleh nih. Seru nih, kenapa orang bisa jadi pelaku ghosting? Ini buat teman-teman nih harus diperhatiin banget biar kita nggak ghostingin orang. Iya, kalau di ghosting mungkin DL kali ya. Dari Talo kali. Sian banget sih kok. Sian banget ya ampun. Enggak. Gini. Maksudnya kalau orang bisa jadi pelaku ghosting itu, kalau aku sih ngelihatnya bisa ada dua kecenderungan ya, Magda. Yang pertama, kalau kita lihat dari contoh yang tadi aku ceritain gitu ya, anak-anak SMP sebenarnya kalau pacaran itu banyak banget lah yang ghosting gitu ya. Anak-anak SMA gitu, banyak banget lah gitu. Kenapa sih? Nah, itu unsur pertama aku bilang sebagai ketidakmampuan. Ada sebuah ketidakmampuan ya. Ketidakmampuan untuk
gini loh, mungkin struktur otak kita yang mengatur soal tanggung jawab, pengambil keputusan, komitmen itu belum berkembang dengan sempurna, katakanlah bagian otak depan kita gitu ya. Jadi karena belum berkembang, kemampuan sosialnya belum berkembang, kemampuan untuk berkomitmennya juga belum bagus gitu ya. Jadi ghosting itu bisa dilakukan dalam hubungan yang terlalu dini, gitu. Hubungan ya anak-anak SMP, anak SMA, terlalu dini. Aku ngelihatnya itu sebagai sebuah ketidakmampuan. Gitu. Atau juga bisa sebenarnya dia udah dewasa, tapi tetap aja tuh fungsi kepribadiannya dan karakternya belum berkembang gitu. Jadi ada sosok kekanak-kanakan yang ada di dalam diri seorang dewasa. Gitu. Sebenarnya secara umur harusnya dia udah bisa nih bertanggung jawab, tapi entah kenapa dia belum mampu, gitu. Belum mampu untuk misalnya menghadapi realita, menghadapi konflik. Nah itu alasan pertama aku lihat sebagai sebuah ketidakmampuan. Nah mungkin dia belum dewasa. Tapi ada alasan kedua. Nah ini alasan kedua ini yang seringkali jadi faktor yang cukup menyakitkan gitu ya dalam sebuah hubungan. Faktor yang kedua ini adalah faktor kesengajaan. Kesengajaan, oke. Kenapa sengaja gitu? Kemungkinannya bisa beberapa juga ya gitu. Yang pertama mungkin memang dia sengaja karena katakanlah misalnya dia dating lalu pasangannya kayaknya kelihatannya secara fisik menarik gitu. Tapi sebenarnya ini pasangannya ini pakai filter nih gitu. Jadi si pasangannya nggak menampilkan dirinya yang sebenarnya. Terus deket ketemuan dong gitu. Pas ketemuan ternyata aslinya nggak seperti yang diharapkan. Nah sengaja lah dia untuk meninggalkan atau mengakhiri hubungan itu. Kan dia abaikan atau dia ngeblok sekalian. Nah kesengajaan yang pertama itu. Kesengajaan yang kedua ini parah. Sebagai satu bentuk hukuman secara emosional. Apa tuh kok? Ini sebuah bentuk hukuman secara emosional. Jadi ada orang-orang yang melakukan praktek ghosting itu ya. Jadi sebenarnya ghosting itu kan ada ghosting ringan, ada ghosting berat. Ghosting ringan tuh ya baru kenal tapi abis itu nggak ada kabar lagi misalnya ya kayak gitu ya. Tapi ghosting berat tuh misalnya kita udah kenal, udah sempat ada interaksi, terus tiba-tiba muntaber gitu ya, nggak ada kabar lagi. Nah bisa jadi karena mereka ada konflik, lalu si salah satu pihak mau memberikan hukuman secara emosional kepada pasangannya, jadi yang dia lakukan adalah dia menolak untuk bicara. Nah awalnya sebenarnya ghosting itu dimulai dari silent treatment atau tindakan diam. Tindakan diam ini juga satu bentuk hukuman emosional yang cukup berat ya, karena orang dianggap nggak ada gitu, diabaikan. Bahkan ada kalau temanku bilang berantem tuh diabaikan tuh lebih sakit daripada berantem gitu. Jadi nggak salah sih kok. Jadi kebayang ya orang yang ngeghosting memberikan hukuman secara mental sengaja gitu ngediamin supaya orang itu kepikiran terus, jadi overthinking, jadi merasa gue kenapa sih gitu. Itu bentuk yang bentuk hukuman. Salah satu psikolog gitu ya di Psychology Today itu punya artikel, dia bilang bahwa silent treatment dan yang diakhiri dengan ghosting itu adalah salah satu bentuk hukuman emosional yang terburuk. Itu kejam sebenarnya. Itu maksudnya. Tapi itu kan lebih dari ini kan kok, yang tadi Koko bilang tuh lebih dari sisi kayak penyebab, kayak kenapa sih seseorang bisa ghosting gitu. Dari yang pertama faktor ketidakmampuan sama yang kesengajaan itu kan kok. Terus kalau ngomongin soal efeknya kok, dampak terhadap orang yang ghosting maupun yang di ghosting tuh apa kok? Kalau efek jangka pendek ya buat orang yang ghosting, bisa jadi dia menemukan ketenangan sementara. Dia ngerasa kayak lepas dari sebuah tanggung jawab. Tapi sifatnya sementara loh ya. Karena kan hidup terus berjalan. Kita nggak tahu di depannya apakah kita akan ketemu persoalan yang serupa atau enggak. Jadi dalam jangka panjang itu sebenarnya berdampak kurang baik gitu ya. Karena orang yang ngeghosting ini dia kan punya kecenderungan nggak bisa
Kalau dari sisi nggak mampu, berarti dia belum mampu untuk berinteraksi sosial secara sehat gitu ya. Nanti bisa jadi ketika dia masuk ke dalam komitmen-komitmen yang lain, misalnya dia ditunjuk jadi panitia, atau katakanlah dia kerja, terus dia nggak senang sama kerjaan. Nah banyak tuh aku ketemu orang yang resign tiba-tiba tanpa ada kabar berita. Ghosting juga ya tuh kok. Nah, kalau itu ghosting juga kali, ya kan? Nah kalau terus-terusan begitu, bayangin portfolionya dia kan buruk. Masalahnya umur kan masih, mungkin hidup masih berjalan ya, umur masih panjang gitu. Suatu saat nanti orang semua akan notice kamu sebagai orang yang kurang bertanggung jawab. Berarti. Dan ini dampaknya bisa ke semua. Nah buat orang yang di ghosting, ya, yang dia rasakan bisa beragam ya, tergantung orangnya sih, tergantung orangnya. Ada yang begitu di ghosting ya dia cuek aja gitu ya. Ya gue juga nggak terlalu berharap banget sih sama hubungan ini misalnya gitu ya. Tapi ada orang yang udah serius, dia udah sayang gitu ya. Yang tadi aku bilang tuh lagi sayang-sayangnya ditinggalin gitu kan, itu ngenes rasanya. Sakit banget sih kalau pasti. Iya. Ngenes tuh gimana ya rasanya ya? Susah diungkapkan. Buat dia ngenes pasti dia ngerasa gitu. Iya. Sakitnya tuh di sini. Di hati ya kalau sakit ya. Tuh teman-teman. Iya, bahkan kalau orangnya dia punya kecenderungan untuk dia butuh acceptance dari orang lain ya, itu bisa sampai pengaruhnya bisa sampai ke fisik loh, bisa sampai dia katakanlah sampai dia nggak doyan makan gitu, tidur terganggu, ketombean gitu, jerawatan segala, mengganggu secara fisik. Bahkan juga nggak jarang orang yang tidak kuat gitu ya, secara emosional gitu macam ini, dia akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang arahnya self harm atau menyakiti diri sendiri. Tuh ya teman-teman udah dengar ya, kayak dampak dari ghosting tuh ternyata kalau dilihat lebih jauh tuh bisa semenakutkan itu ya kok, sampai mempengaruhi diri orang itu sendiri. Nah, ini mungkin pertanyaan nih kok yang ditunggu-tunggu juga nih sama teman-teman yang lain. Gimana kalau seandainya misalkan kita udah telanjur kok di ghostingin? Atau kita harus pasrah aja? Atau gimana kok? Aduh, pasrah aja kita di ghostingin. Terlanjur di ghosting ya? Iya, terlanjur jadi korban nih kok. Gue mau bilang DL kayaknya kesian gitu ya. Tidak menyelesaikan masalah kok itu kok. Iya ya, tambah drop ya. Udah yang denger ini lagi down, malah tambah down juga nih. Gimana tuh kok? Kalau udah telanjur di ghosting, buat aku yang pertama yang bisa kita lakukan, hadapi realita lah ya. Face your reality lah, itu realita gitu. Maksudnya kita juga nggak bisa, akhirnya ketika kita sudah terlanjur ngalamin itu, terus kita coba counterfactual thinking gitu. Ini maksudnya apa sih counterfactual thinking? Kita mulai berpikir, aduh seandainya jika gue nggak pernah ketemu orang itu gitu ya. Kalau aja gue nggak melakukan kontak pertama sama dia gitu. Itu kan bicara tentang hal-hal yang sebenarnya udah nggak mungkin gitu ya. Sekarang ya terima bahwa lo di ghosting dan rasanya kecewa, sakit, ya itu diterima dulu gitu. Face your reality. Terus terimalah perasaan-perasaan yang muncul karena di ghosting. Misalnya apa, kamu kecewa, ya terima aja. Memang sebagai manusia yang normal, kekecewaan itu adalah sebuah perasaan yang netral ya. Karena emosi itu sifatnya netral, maksudnya. Baik itu sedih, kecewa, marah, itu sifatnya netral. Tapi kemudian nanti bagaimana kamu mengekspresikan perasaan itu yang penting. Terus apakah berarti kalau kita di ghosting yang salah selalu yang nge-ghosting? Mungkin nggak juga. Mungkin di kitanya juga ada sesuatu yang perlu kita perbaiki gitu ya. Jadi introspeksi diri juga perlu. Artinya dalam artian begini, bukan berarti kamu merasa oh gue berarti penampilan gue nggak bagus banget ya, bukan. Artinya sadarilah bahwa dalam diri setiap kita itu ada ketidaksempurnaan. Kita pun manusia yang tidak sempurna. Bisa nggak kita menyakiti orang? Bisa nggak kita bikin orang pergi dari kita? Ya bisa aja gitu ya. Itu cara kita untuk menerima diri kita sendiri.
Tapi kemudian yang orang yang ngeghosting itu juga punya porsi kesalahannya sendiri gitu kan, karena nggak semestinya dia mengakhiri dengan cara yang sedemikian mengenaskannya. Kenapa ya? Gitu. Oke, jadi teman-teman buat kalian yang udah terlanjur di ghosting, ingat tuh pesan kalau resep yang pertama harus terima realitinya, keadaannya, dan kedua jangan terus-terusan salahin orang yang ngeghosting kita, tapi kita harus juga bisa introspeksi diri kita lagi, kayak kira-kira kenapa ya gue ditinggalin gitu kali ya, kok mungkin kayak lebih melihat ke diri lagi sendiri, Betul. dan jangan lupa diperbaiki. Betul. Nah itu jangka panjang. Itu jangka panjang. Jangan Magda, jangka panjang ini. Kalau kita become a better person gitu ya, setelah di ghosting kita tetap grow gitu, jadi pribadi yang lebih baik. Nah ada pepatah nih, Pepatah. ada pepatah. Aku kasih dalam tanda kutip ya. Balasan dendam terbaik itu adalah ketika kita bertumbuh dan menjadi diri yang terbaik. Setuju kok. Gitu loh. Aku setuju banget. Ya kan? Ya, Karena orang yang ghosting kan bisa jadi hancur-hancurnya deh gitu habis gue tinggalin. Ternyata nggak terjadi tuh seperti yang dia harapkan. Malah dia lihat kok hidup lu tambah happy sih gitu. Kok hidup lu tambah apa bermanfaat di banyak orang gitu ya. Lu tambah glowing, tambah blooming gitu. Dan mantan Nah, menyesal itu. deh, orang yang ngeghosting kita menyesal kok nanti. Iya. Ya teman-teman terdengar ya, di ghostingin sekali harus bangkitnya berkali-kali teman-teman. Nah, kok itu kan tadi kan kalau dari sisi misalkan kita di ghostingin, terus dibalik nih kok, gimana kalau seandainya kita udah terlanjur ghostingin seseorang, nah kita jadi pelakunya nih kalau misalkan, itu gimana kok kira-kira? Oke. Nah, kalau ngomong soal jadi pelaku ghosting, kayaknya aku juga mungkin pernah gitu ya. Aduh. Tapi kejadiannya kapan dulu nih? Kejadiannya kapan dulu gitu ya? Aku kayak pernah dulu cerita ya. Iya boleh kok. Dulu SMP kayaknya ya, SMP mau ke SMA tuh. Jadi ceritanya aku ada temenan sama teman-teman di gereja gitu. Nah, kebetulan ada anak perempuan dua nih yang katanya suka sama aku gitu. Zailah, ada yang sukain loh. Nggak apa kok. Terus? Nah, mereka tuh ternyata jadiin aku sebagai taruhannya mereka gitu. Ayo taruhan siapa yang dapet gitu, ya kan? Sampai jadi. Dan aku nggak tahu apa-apa, tiba-tiba mereka ngajak aku ketemuan gitu ya di sebuah toko buku, lalu mereka berdua bilang gini, kita berdua suka sama lu, sekarang lu pilih deh salah satu dari kita gitu. Nah aku kan kaget banget tuh gitu, padahal waktu itu juga aku lagi suka sama orang lain gitu di sekolahku yang sekarang jadi istriku. Jadi nggak banget dong gitu kan, nggak banget dong ini tawaran dari dua ini. Nah itu karena aku sebel banget sama mereka, ya udah aku ghosting. Dan kebetulan memang pada saat itu ya kita kan belum ada handphone ya. Zaman aku SMP tuh belum ada handphone. Ya ghosting begitu aja gitu. Nah kalau ditanya, kalau aku kan sudah terlanjur nih ghosting. Terus apa yang bisa aku lakukan? Nah, mau minta maaf, mau balik lagi ke orangnya juga kayaknya udah kelamaan gitu kan. Iya, betul. Jadi ya berdamailah dengan masa lalu gitu, bahwa aku juga pernah punya masa lalu yang seperti itu, dan ya let it go. Aku juga harus terima diriku di masa lalu itu not good. Tapi kalau kejadiannya baru ya, dan kamu tahu itu dampaknya cukup merusak buat kehidupan orang yang kamu ghosting, ya sikap ksatria lah, ya sikap ksatria, boleh meminta maaf, gentle lah gitu, bilang bahwa memang saya bersikap tidak baik gitu ya, dan saya mau minta maaf. Nah, tapi lebih dari itu yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah berubah, bertumbuh. Jangan terus-menerus menjadi orang yang suka ghosting. Ya, karena kita juga perlu grow supaya nanti dimanapun kita ditempatkan kita bisa jadi orang yang komit. Nah, masalah pasti banyak, konflik pasti ada gitu ya. Alangkah lebih baik gitu ya, bukan hanya minta maaf tapi jadilah better person di kemudian hari gitu. Berarti
buat teman-teman nih di sini nih yang lagi nonton yang udah mungkin pernah terlanjur untuk ngeghostingin orang, tuh jangan lupa teman-teman, sikap satria, minta maaf, terus ya jadi yang lebih baik lagi, dan jangan ghostingin orang lagi ya, kok yang paling penting ke depannya. Betul. Nah, kok Eh, Tindakan kecil-kecil tuh jadi karakter lama-lama. Kalau kita biarin itu bakal jadi karakter. Sadar nggak sadar nanti sikap spontan kita adalah pribadi yang senang ngilang tiba-tiba. serem ya kok. Jadinya hobinya suka ngilang tiba-tiba tuh serem loh. Kalau dipikir-pikir. Nah, kalau misalkan seandainya kan baik lagi nih kok, kita misalkan nggak pernah ngeghosting. Terus ada nggak sih kayak kemungkinan supaya kita mencegah supaya itu nggak terjadi lagi gitu? Bisa nggak kok kira-kira? Supaya nggak di ghosting ya. Itu nggak supaya kita nggak ngeghosting orang lagi gitu. Jadi kita mencegah. Oh, kalau cara mencegah untuk kita supaya nggak ngeghosting ya kita belajar bertanggung jawab sih. Nah, belajar bertanggung jawab itu kan sebenarnya dimulainya mestinya dari kita kecil ya, gitu, dari apa yang diajarin orang tua kita gitu. Bahwa kalau kamu ngilangin alat tulis kamu di sekolah gitu kan, ya besok mungkin nggak dibeliin lagi gitu kan, ya kamu tanggung jawab sendiri. Atau kalau kamu ngilangin barang punya teman kamu di sekolah, ya, kamu tanggung jawab gitu kan, kamu ganti, kamu akui kesalahan. Nah itu kan semua salah satu bentuk latihan tanggung jawab dari kecil. Nah usia kedua terbaik untuk kita berlatih tanggung jawab sebenarnya masa remaja. Kenapa masa remaja? Karena penelitian menunjukkan bahwa antara umur 12 sampai 18 tahun itu 85% karakter kita itu terbentuk, dan bagian otak yang mengatur tentang tanggung jawab itu terbentuk di situ, di fase usia itu. Jadi kita bagus banget tuh untuk kita belajar bertanggung jawab di masa-masa kita remaja gitu. Misalnya kita dikasih tanggung jawab kepanitiaan, yang muncul lah kalau rapat gitu kan. Kerja kelompok ya datanglah gitu, lakukanlah sesuatu, itu hal-hal kecil sih, dan nanti itu akan kebawa kepada hubungan-hubungan itu. So Menurutku itu ya cara untuk cegah kita. responsibility itu become one of the main key ya kok buat mencegah hal-hal ghosting ini. Ya, mungkin kita pikir apa hubungannya sama hubungan, tapi semua tindakan kita itu saling berkaitan satu dengan yang lain gitu. Kalau kita nggak bertanggung jawab dalam satu hal, kalau kitab suci mengatakan lah, barang siapa nggak setia dalam perkara kecil, dia juga pasti nggak setia dalam perkara besar gitu. Hubungan itu kan salah satu perkara yang cukup besar ya. Jadi latihan lah. Terus nih kok, ini ada pertanyaan terakhir dari aku ya. Mungkin konten teman-teman ada yang mau bertanya, bisa juga lemparkan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin akan kalau saya jawab ya, kalau nanti kalau teman-teman yang bertanya. Nah, ini pertanyaan terakhir dulu kok dari aku. Kan kita nih nggak bisa kontrol ya perilaku orang lain gitu. Kayak kita nggak bisa maksa orang kayak, lu jangan ghosting gue dong. Kan nggak bisa ya. Karena kita ya porsinya cuma buat ngontrol ya diri kita sendiri. Ya kan? Terus kalau seandainya ngomongin ghosting ya, kalau ghosting itu kan ngilang tiba-tiba. Bukan yang kayak, besok gue udah gak mau ngechat lagi nih. Udah hanya kira ya kan, gak gitu kan. Tapi benar-benar tiba-tiba ngilang dari permukaan bumi, gak muncul lagi. Nah, itu gak ada tanda-tanda, dan biasanya tuh gak ada isyarat gitu loh. Iya kan? Gak ada rambu-rambunya. Nah, gimana sih kita nih sebagai pribadi bisa tetap secure, bisa tetap aware sama hal-hal semacam itu. Kalau maksudnya kalau udah terlanjur di ghosting gitu? Enggak kok, even itu enggak. Ini kita ngomongnya tuh kita belum di ghosting kok. Tapi gimana kita bisa aware supaya kita nggak masuk ke perangkap ghostingan itu lah, kurang lebih. Oke. Itu kan kalau orang kerja tuh sebenarnya itu namanya bagian dari manajemen resiko gitu. Oh, aku belajar risk management. Ya, kan mengelola risiko gitu. Kita mesti tahu nih bahwa semua dalam hidup kita tuh ada risikonya. Termasuk juga ini langsung aja ya kalau kita arahkan dalam konteks pacaran. Pacaran itu kan melibatkan perasaan, ya kan, melibatkan masa depan. Nah, kita juga tahu gitu bahwa ada risiko kalau misalnya kita pacaran dengan orang yang tidak bertanggung jawab, misalnya risikonya apa?
disakitin, ya, diputusin. Ya, betul. Kan ghosting itu cuma salah satu bentuk daripada toxic relationship lainnya ya. Yes. Ada yang pacaran dominan segala macam, itu bagian dari risiko. Gitu. Nah, kalau untuk pacaran ya, menurutku ketika kita cari temen date dari apa namanya fitur-fitur online Dating yang apps ya. aplikasi online ya, dating apps gitu yang nggak jelas, ya sebenarnya kita udah menempatkan diri kita pada sebuah risiko sih di situ. Dan kalau ujung-ujungnya bakal jadi kayak gitu ya ya gimana gitu, itu memang udah salah stepnya. Jadi kalau bisa untuk sebuah hubungan yang sifatnya serius gitu ya, yang melibatkan perasaanmu dan kamu nggak mau perasaanmu terluka, berpacaranlah dengan orang yang kamu kenal dengan baik. Aku termasuk orang yang setuju untuk seseorang bangun hubungan yang lebih serius dengan orang yang udah pernah dia kenal, tidak itu sahabatnya atau orang yang terdekat lah gitu ya. Ya, itu meminimalisasi resiko gitu. Resiko untuk di ghosting mah tetap ada aja ya, walaupun orangnya kenal atau enggak. Tapi lebih kecil lah ya. Lebih kecil, resikonya lebih kecil. Gitu menurutku ya. Oke, Niko, ini ada beberapa pertanyaan Niko yang diajukan sama teman-teman kita. Oke. Ada 2 di sini. Kita mungkin karena keterbatasan waktu, kita bahas 2 aja kali ya, kok. Oke. Ini yang pertama nih dari Kristen Calvino. Gimana cara mencegah trauma pacaran akibat ghosting? Itu pertanyaan yang bagus nih kok. Gimana kita cara mencegah? Gimana cara mencegah trauma ya? Jadi ketutupan layar. Oke. Trauma itu berarti artinya luka ya. Mencegah kita terluka, yang pertama tentunya tadi minimalisasi resikonya. Kalau kita mau pacaran, jangan pacaran sama orang yang sekedar keren doang misalnya, tapi kita tahu dia secara karakter nggak bagus. Itu manajemen resiko yang pertama. Mencegah trauma itu selalu lebih baik daripada mengobati. Karena kalau udah terluka, itu tetap aja kita nggak bisa balik ke posisi seperti kita belum terluka. Jadi buat teman-teman nih, jangan tunggu kalian terluka dulu, baru menyadari membangun hubungan dengan orang yang benar itu penting. Kedua, kalau kita udah terlanjur trauma, ya step-stepnya seperti yang aku uraikan tadi sih, gitu. Belajar untuk menerima kenyataan bahwa kita digituin, gitu ya, rasanya nggak enak dan emosiku seperti ini. Belajar terima diri sendiri, karena kita nggak bisa memulihkan apa yang kita tidak terima. Gitu. Rasa marahnya, rasa kecewanya kita nggak terima dulu, maka kita nggak bisa pulihkan gitu ya. Mungkin kita seolah-olah berusaha kelihatan baik di depan orang, I'm okay gitu ya, gue nggak apa-apa kok, gue kuat kok ya kan. Tapi ternyata kita menyimpan emosi-emosi yang negatif dalam diri kita, jadi diakui. Ya. Lalu buka diri untuk sebuah pemulihan. Karena sebenarnya prinsipnya gini, kalau kamu mau pulih, kamu bisa pulih. Tapi kalau kamunya sendiri nggak mau pulih, susah untuk dipulihkan. Gitu ya. Ya kita buka diri sama pergaulan. Mungkin pererat hubungan kita dengan Tuhan. Sharing dalam tanda kutip, sharing itu kayak buang sampah lah, bagi beban gitu sama sahabat terdekat kita. Terus kita berbagi sama dia, gitu ya. Nah, setelah itu nanti prosesnya jangka panjang, mungkin ketika kamu merasa sudah mulai bisa menerima yang di masa lalu, kamu bisa buka lagi hatimu untuk seorang yang lain. Itu ya kok berarti langkah-langkahnya. Nah, gimana Kristen? Kalau memang berat ya, sampai misalnya kamu sampai punya kecenderungan perilaku yang merusak diri sendiri, yang kamu nggak bisa tangani, ya mungkin kamu butuh bantuan dari profesional, konselor, dari psikolog, atau bahkan psikiater. Gitu ya Kristen ya, cara-cara untuk mencegah trauma pacaran akibat ghosting. Oke, kita ada pertanyaan nih kok, pertanyaan kedua. Dari Yosua Santoso.
apakah orang yang kena ghosting boleh ngomong ke orang yang mengghosting? Mungkin lebih tepatnya kayak frontal kali ya kok. Jadi gue udah kena ghosting, terus kayak gue ngomong ke orang yang ngeghostingin gue, kayak ngomong secara langsung gitu kok. Menurut kok gimana tentang hal itu? Boleh nggak? Nah, pertanyaanku adalah kalau kontakmu sudah di-blok dan kamu merasa kayak udah didiemin sama dia, cara kamu ngomongnya gimana? Iya nggak? Kan kita udah susah nih ketemu dia lagi, udah susah ngomong sama dia. Mungkin tidak menutup kemungkinan juga nomor kita di-blok gitu ya, dari WA-nya atau dari medsosnya gitu, di-blok nih. Nah, sosmed kita di-blok gitu. Terus cara kamu ngomongnya ke dia gimana gitu kan? Yang pertamanya itu. Nah, kalau emang ternyata masih bisa ngomong, ya itu sebenarnya mungkin bukan ghosting. Gitu, kan? Apalagi kalau orangnya bales. Gitu. Gue nggak ghosting kok. Nah, berarti emang kamu nggak di ghosting, cuma Nggak mau dibalas aja. oh kitanya bab. Iya, iya. Ya frontal juga menurutku nggak akan ini lepas dari boleh nggak boleh ya, karena tindakan setiap orang itu pilihan gitu, itu pilihanmu kalau melakukan itu gitu ya. Aku nggak akan bilang oh ini boleh ini nggak boleh gitu, tapi pertanyaannya adalah apakah itu bisa menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Nah, ketika kamu digosting sama seseorang lalu kamu pengen apa gitu dengan mengkontak dia, apakah kamu mau mengembalikan hukuman mental itu ke dia, gitu kan? Atau mau kembali menjalin hubungan dengan orang yang sama yang mengghosting kamu? Nah, coba tanyakan sama diri sendiri, gitu. Apa sih sebenarnya yang kamu harapkan dengan kamu ngomong ke orang yang ghosting kamu? Itu ya Yos, udah dijawab ya, boleh atau nggak bolehnya nih kalau ngomongin soal frontal atau ngomong langsung ke orang yang ghostingin kita. Oke, teman-teman dan gue saya nggak kerasa banget ya, ini waktu kita udah lewat sebenarnya, udah lewat sekitar 8-10 menitan ya, karena saking serunya kita ngobrol terus dan teman-teman juga banyak yang aktif banget dan ikut berpartisipasi, jadi nggak berasa kok. Nah, karena udah lewat, kita langsung masuk ke penutup aja kali ya kok ya. Oke? Oke. Jadi kalau yang aku tangkap nih dari omongan kita sama setengah jam ini tentang ghosting dan ghosting, apa ya, kalau aku belajar tuh lagi kayak ketika kita berbuat gitu ya, ketika kita seandainya udah mau membuka hati kita buat orang segala macam terus tiba-tiba ditinggalin, ya itu resiko kita gitu ya kan kok. Dan itu juga suatu hal yang realitanya harus kita terima. Oke. Dan buat pelaku-pelaku nih, misalkan kalau kayak entahlah, misalkan cowok-cowok nih mau ngedeketin cewek atau gimana, kalau kalian belum berani untuk taking responsibility, kalian jangan memulai juga, biar nggak ada istilah ghosting dan nggak ada istilah dighostingin ya kok ya. Oke. Jadi semoga kurang lebih dari setengah jam ini teman-teman juga bisa belajar banyak hal, teman-teman dapat insight baru khususnya mengenai hubungan dan mengenai hal-hal ghosting-ghostingan ini. Oke, thank you juga buat Yosep udah mau meluangkan waktunya, udah mau sharing, bagian insight ke teman-teman yang nonton hari ini. Tuhan berkati terus ya kok untuk perjalanan Koko, karir Koko, panen Koko ke depannya, oke? Nah, sama, thank you Magda. Sama-sama juga. Oke, dan thank you juga buat teman-teman nih yang udah hadir, yang udah nontonin puzzle insight kita selama kurang lebih udah 40 menit kok sekarang, udah bukan 30 menit lagi. 40 menit puzzle insight kita malam hari ini. Kayaknya kita baru ngobrol 5 menit. Iya. Ya, teman-teman juga jangan lupa buat share nih info-info atau hal-hal yang udah kalian dapetin ke teman-teman kalian lainnya. Dan jangan lupa juga untuk ikutin lagi puzzle insight. Dia bakal diadain nextnya di awal Mei. Oke, di hari Kamis, di minggu pertama Mei harusnya. Oke, jadi segitu ya teman-teman. Semoga teman-teman terberkati dengan acara kita malam hari ini. Bye-bye. Thank you kok Yosep. Dadah, see you kok. Thank you Magda, see you. UM ya. Bye-bye.